Salam sejahtera saudara, apa kabar? Meski hidup kita tak selalu sehat ataupun senang, namun kiranya pengharapan kita akan penyertaan Tuhan tak berkurang. Hari ini turut bersukacita bersama Gerrit Marpaung, Ezekiel Simbolon, dan Yovanka Wijarnaka. Selamat bertambah usia saudara, kasih Tuhan menyempurnakan sukacita saudara. Kini tiba bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka mari lebih dulu kita berdoa. Kami hendak merawat iman kami ya Tuhan, sebab itu tolonglah kami dalam hikmat-Mu, agar firman yang kami baca, dengar, dan renungkan ini menjadikan kami pelaksana firman yang setia dan taat. Melalui Kristus kami memohon, amin. Firman Tuhan melalui kitab Ulangan pasal 19 ayat 1 hingga 10 menyatakan, apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kampak untuk menebang pohon kayu, mata kampak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya itu sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, dalam firman Tuhan ini termuat gagasan Allah mengenai suaka atau perlindungan terhadap seorang pembunuh yang kriterianya sebagaimana tercantum dalam ayat 4, yaitu tidak sengaja dan tidak membenci. Dari kriteria tersebut, ada 2 pemahaman baru yang diberikan Allah bagi kita selaku umatnya. Yang pertama, bahwa nyatanya gagasan Allah itu hendak menunjukkan akan belas kasih-Nya pada manusia yang tak pernah sekalipun bergantung pada prestasi hidup manusia, seperti statusnya, mau dia pengikut Kristus atau bukan, seperti kesuciannya, artinya nggak pernah absen dengan ritual atau bahkan hafal mati setiap perintah Allah. Melainkan belas kasih Allah itu terpusat dan menitik beratkan pada hati manusia itu sendiri, pada apa yang ada di dalam hati manusia. Kedua, berdasarkan ayat 6, bahwa gagasan dari Allah itu sejatinya hendak menunjukkan nilai terpenting dari yang disebut keadilan. Bahwa keadilan itu tak pernah didasarkan pada hal-hal yang bersifat emosional, misalnya kedekatan spiritual sebab berstatus sebagai umat Allah. Sebab bila mau jujur, kerap kali kita memanfaatkan dengan keliru kedekatan itu. Allah menggagas suaka ini guna meminimalisir pemahaman yang keliru terhadap proses terjadinya pengadilan dan pengambilan keputusan demi tercapainya suatu keadilan. Dengan demikian, 2 hal tersebut
menjadi catatan tersendiri dan sangat penting bagi hidup kita yang notabene adalah para pencari suaka Allah, supaya umat tak hanya mengingatnya, melainkan juga memahaminya dengan hati yang sungguh dan mewujud nyatakannya dengan teguh dalam perbuatan umat sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan menguatkan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa untuk jelajah iman yang kami awali dengan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini kami disadarkan bahwa hidup kami ini seperti pertarungan antara baik dan jahat, di mana keadilan diperebutkan sementara ketidakadilan dipertontonkan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tak hanya menempatkan diri ini, namun terlebih menempatkan hati kami ini dengan benar hingga seturut dengan kehendak-Mu yang sejati. Agar meski kami dalam keadaan lemah dan terbatas, namun kami dapat melalui hari ini dan seterusnya dalam perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat dan semangat berkarya saudara. Jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.